Keputusan PT Liga Indonesia Baru (LIB) untuk mengirimkan dua tim Persebaya Surabaya dan Malut United sebagai perwakilan Indonesia di ajang ASEAN Club Championship 2025-2026 mendapatkan penolakan dari AFF. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) itu justru meminta PT LIB untuk mengirimkan dua tim peringkat teratas, yakni Persib Bandung dan Dewa United, namun alih-alih hanya mengirim peringkat ketiga dan keempat, yakni Malut United dan Persebaya Surabaya. Alasan ini diberikan oleh PT LIB karena tim peringkat pertama dan kedua akan mewakili Indonesia di kompetisi tingkat Asia. Oleh karena itu, mereka memilih Malut United dan Persebaya Surabaya untuk tampil di level ASEAN. Sebab penolakan tersebut, berikut sejumlah kerugian yang bisa ditanggung oleh AFF setelah menolak permintaan PT LIB untuk menyertakan Persebaya Surabaya dan Malut United di ASEAN Club Championship 2025-2026. 1. Kehilangan peserta tangguh. Pasalnya keputusan AFF menolak partisipasi Malut United dan Persebaya Surabaya berpotensi besar mengurangi jumlah peserta tangguh asal Indonesia yang bisa meramaikan ajang ASEAN Club Championship musim 2025-2026. Pasalnya, Malut United dan Persebaya Surabaya berpotensi jadi salah satu peserta yang kuat pada musim depan. Dan juga bisa menarik peminat sepak bola. Keduanya sama-sama mendatangkan pemain berkualitas dan pelatih yang baru. Mengaca musim lalu, PSM Makassar yang menjadi peserta wakil Indonesia sudah bisa menembus hingga babak semifinal. Ini membuktikan klub Indonesia bisa bersaing di ASEAN dan berpotensi bisa melangkah lebih jauh di pentas ASEAN. 2. Menurunnya peminat. Tanpa dua klub perwakilan Indonesia tersebut, penyelenggaraan ajang ASEAN Club Championship 2025-2026 bakal mengalami penurunan daya tarik. Sebab, mereka tidak melibatkan klub asal Indonesia. Persebaya Surabaya dikenal sebagai salah satu klub terbesar di Indonesia dan punya sejarah istimewa di Indonesia. Tak hanya itu saja, mereka juga punya basis pendukung dan supporter yang melimpah di Jawa Timur yang dikenal dengan sebutan Bonek Mania. Sementara itu, Malut United juga dianggap sebagai representasi Indonesia Timur di kasta tertinggi, sehingga mereka bakal mendapatkan dukungan melimpah dari masyarakat di wilayah tersebut. Jadi wajar saja jika ajang tersebut kurang peminat. 3. Nilai komersil. Dua tim asal Indonesia tersebut bakal mendapatkan atensi tersendiri dari penikmat sepak bola di tanah air. Kiprahnya di ASEAN yang akan datang bakal memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Hal inilah yang berpotensi menjadi kerugian besar AFF. Sebab, ASEAN Club Championship 2025-2026 bakal kehilangan banyak penonton apabila mereka tidak melibatkan dua tim asal Indonesia yaitu Malut United dan Persebaya Surabaya. Ini bisa mengganggu pihak penyelenggara ASEAN Cup Championship 2025-2026 untuk mencapai exposure yang besar, sehingga mendapatkan dukungan yang memadai dari sisi komersial. Itulah 3 kerugian besar yang berpotensi dialami AFF usai menolak partisipasi dua tim asal Indonesia Persebaya Surabaya dan Malut United dalam ASEAN Cup Championship 2025-2026. Dengan absennya dua klub asal Indonesia tersebut, AFF tidak hanya kehilangan kualitas kompetitif yang bisa memperkaya persaingan, tetapi AFF juga berisiko kehilangan pasar besar di Indonesia. Apalagi, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan basis penggemar dan penikmat sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Dukungan dari fanatisme Bonek Mania, pendukung Persebaya Surabaya, dan simpatisan Malut United di Indonesia Timur akan sangat berpengaruh dalam menciptakan atmosfer turnamen yang sangat meriah. Di sisi lain, keputusan untuk tetap berpegang pada regulasi tanpa fleksibilitas bisa menjadi bumerang bagi AFF, apalagi jika turnamen tersebut minim animo penonton, baik secara langsung hadir di stadion maupun dari siaran televisi atau streaming. Jika AFF ingin menjadikan ASEAN Cup Championship 2025-2026 sebagai kompetisi bergengsi di kawasan ASEAN, maka perlu ada kompromi dan komunikasi yang lebih terbuka dengan setiap federasi anggota. Tanpa itu, ajang ini bisa saja kehilangan makna dan eksistensinya di mata publik sepak bola ASEAN. Bagaimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar.